Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang rancangan random lengkap atau RRL. RRL digunakan ketika unit percobaannya homogen sehingga tidak perlu dilakukan pemblokan. Contohnya pada halaman 60 di buku Design and Analysis of Experiment pada example 31. Seorang insinyur pengembangan produk ingin memaksimalkan kekuatan daya rentang serat sintetis yang akan digunakan untuk membuat kain bagi kemeja pria. Dia menduga bahwa daya rentang dipengaruhi oleh persentase kapas dalam serat. Engineer tersebut memutuskan untuk menguji pengaruh persentase kapas dengan 5 level perlakuan, yaitu 15%, 20%, 25%, 30%, dan 35%. Bentuk rancangan disajikan pada tabel 31. Dapat dilihat bahwa dalam rancangan ini menggunakan satu faktor dengan 5 perlakuan dan 5 perulangan. Dalam kasus ini, insinyur ingin mengetahui apakah persentase kapas pada serat sintetis dapat mempengaruhi daya rentang. Di sini untuk mengetahui apakah persentase kapas dapat mempengaruhi daya rentang, dapat menggunakan uji perbedaan rata-rata. Untuk menguji perbedaan dua rata cukup menggunakan uji T. Akan tetapi, di sini kita akan menguji perbedaan rata-rata untuk 5 perlakuan sehingga uji yang cocok digunakan adalah ANOVA. Dengan hipotesisnya sebagai berikut. H0 yaitu TO I sama dengan 0, dengan I itu 1, 2, hingga 5, yang berarti tidak ada pengaruh persentase kapas terhadap daya rentang kain. Kemudian H1 atau H alternatifnya yaitu TO I tidak sama dengan 0, dengan I 1, 2, sampai 5, yang berarti ada pengaruh persentase kapas terhadap daya rentang kain. Untuk penulisan hipotesisnya, kalian bisa menggunakan mu ataupun to seperti pada halaman 55, tapi umumnya pakai to i. Tingkat signifikansi atau alfa yang digunakan yaitu 0,05 dan daerah kritiknya H0 ditolak atau tidak diterima apabila F hitungnya lebih dari F tabel dengan alfanya 0,05, numeratornya A-1 dan denumeratornya N-A. A merupakan banyaknya perlakuan dan N merupakan banyaknya percobaan, sehingga diperoleh F tabelnya sebesar 2,866. Atau H0 ditolak atau tidak diterima apabila p-value kurang dari alfa. Selanjutnya kita akan menganalisis menggunakan Minitab. Karena hanya ada satu faktor dan satu respon, maka kita memerlukan dua kolom. Kolom yang pertama yaitu kolom respon, yaitu daya rentang, dan kolom yang kedua merupakan kolom perlakuan, yaitu persentase kapas yang saya beri nama persen. Selanjutnya kita akan memberikan kode untuk masing-masing perlakuan. Untuk perlakuan dengan persentase kapas sebesar 15%, kita beri kode 1, kemudian 20% kita beri kode 2, begitu seterusnya. Kita bisa menuliskan responnya berdasarkan kolom atau perulangan maupun berdasarkan baris atau perlakuan. Yang penting untuk kode perlakuannya disesuaikan. Ini yang saya tulis berdasarkan kolom atau perulangan, dan ini yang saya tulis berdasarkan baris atau perlakuan. Selanjutnya, kita akan memberikan kode untuk yang berdasarkan kolom atau perulangan. Di sini 7 merupakan respon dengan perlakuan sebesar 15%, kita beri kode 1, dan 12 merupakan respon dengan perlakuan sebesar 20%, kita beri kode 2, 14 kita beri kode 3, begitu seterusnya. Jadi kita akan memberikan kode 1, 2, 3, 4, 5 sebanyak 5 kali. Untuk memberi kode pada kolom perlakuan, kita bisa menggunakan tool, calc, make pattern data, kemudian simple set of numbers. Untuk store pattern data kita isi dengan C2 atau kolom persen. From first value kita isi dengan 1 dan to last value kita isi dengan 5. Kemudian in step of kita isi dengan 1. Karena
instead of itu seperti selisih. Jadi ketika kita isi dengan 2, maka nilai yang akan muncul yaitu 1, 3, 5. Karena ini yang akan kita tuliskan 1, 2, 3, 4, 5, selisihnya 1, 1, maka instead of kita isi 1. Kemudian number of times to list each value kita isi 1 karena kita kan akan menuliskan 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 di mana setiap angkanya itu hanya diulang 1 kali sehingga kita tulis 1. Kemudian number of times to list the sequence kita isi 5 karena untuk bentuk 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 kan kita akan ulang sebanyak 5 kali sehingga kita tulis 5. Kemudian klik OK. Selanjutnya untuk yang kita tulis berdasarkan baris atau perlakuannya, maka bentuk kolom perlakuannya yaitu 1, 1, 1 sebanyak 5 kali, kemudian 2 sebanyak 5 kali, hingga perlakuan kelima sebanyak 5 kali. Dengan cara yang sama, kita gunakan tool, calc, kemudian make pattern data, dan simple set of numbers. Untuk store pattern data kita isi kolom C7, kemudian from first value kita isi 1 dan to list value kita isi 5, kemudian instead of kita isi 1, lalu di number of times to list each value kita isi 5. Kenapa? Karena kita akan menuliskan 1, 1, 1 sebanyak 5 kali. Kemudian untuk number of times to list the sequence kita isi 1. Kita bisa menganalisis menggunakan bentuk yang pertama maupun yang kedua. Keduanya akan memberikan hasil yang sama. Di sini saya akan memberikan contoh untuk analisis menggunakan bentuk yang pertama atau yang kita tuliskan berdasarkan kolom atau perulangannya. Untuk analisis ANOVA, kita bisa menggunakan tool Start, kemudian ANOVA, dan di sini ada berbagai macam pilihan. Pada rancangan percobaan, ada yang namanya fixed factor atau efek tetap, maupun random factor atau efek random. One way digunakan untuk model satu fixed factor dan desainnya itu balance maupun unbalance. Tapi untuk two way itu digunakan untuk 2 fixed factor yang desainnya itu balance. Sedangkan balance ANOVA itu digunakan bisa untuk fixed dan random dan desainnya balance. Kalau general linear model digunakan untuk fixed dan random, akan tetapi desainnya itu unbalanced. Untuk kasus RRL ini kita akan pakai yang one way analysis of variance karena hanya ada satu faktor. Untuk kolom kita isi dengan string, kemudian untuk faktor kita isi dengan persen. Kemudian kita centang pada store residual, dan untuk uji perbandingannya kita pilih comparison, lalu beri tanda centang untuk yang two case dan Fisher. Kemudian klik OK. Selanjutnya untuk graph kita pilih normal plot of residual, kemudian residual versus fit, dan residual versus order. Kemudian klik OK. Kemudian klik OK. Berdasarkan output pada Minitab diperoleh bahwa nilai p-value-nya itu 0,000, yang mana itu kurang dari 0,05 sehingga H0 ditolak, yang berarti terdapat pengaruh persentase kapas terhadap daya rentang kain. Selain dengan melihat pada p-value, kita juga bisa membandingkan nilai f-hitung dengan f-tabel. Untuk menghitung nilai f-tabel, kita bisa menggunakan Minitab dengan cara pilih probability distribution plot, itu ada di tool graph, kemudian pilih yang view probability, kemudian distribusinya kita pilih distribusi F, dan untuk numeratornya kita tulis
4, kemudian denominatornya kita tulis 20. Selanjutnya untuk set areanya kita pilih yang one tile, satu arah, kemudian probability-nya kita isi 0,05, kemudian oke. Nah, akan muncul nilai F tabelnya, yaitu sebesar 2,866, di mana nilai ini kurang dari F hitung. Oleh karena itu H0 ditolak, yang berarti terdapat pengaruh persentase kapas terhadap daya rentang kain. Karena H0 ditolak, maka dilakukan uji lanjut, yaitu yang pertama untuk output uji 2K diperoleh bahwa perlakuan 4 dan 3 itu memiliki rata-rata yang sama, dan 3 dan 2 itu memiliki rata-rata yang sama, 2 dan 5 memiliki rata-rata yang sama, kemudian 5 dan 1 memiliki rata-rata yang sama. Berdasarkan uji Fisher, diperoleh kesimpulan bahwa perlakuan 3 dan 2 memiliki rata-rata yang sama, dan 5 dan 1 memiliki rata-rata yang sama. Untuk beberapa uji perbandingan yang tidak dapat dihitung menggunakan Minitab, dapat dihitung menggunakan software lain seperti RStudio maupun SPSS.